udah profitable di Indonesia itu baru satu yang udah untung, sisanya semua rugi. Ada yang menembak nggak? Ada yang tahu? Bukan Ghibli, Toko Bagus bukan, Rakuten bukan, Bineka bukan, Tokopedia nggak ada, Tokopedia itu sekali itu. Makanya dia tuh investment terus karena dia beli banyak. Apa? Bukan. Lazada itu satu-satunya e-commerce di Indonesia yang profitable, satu-satunya. Karena bisnis e-commerce itu memang keras kan, mesti marketing, mesti jual barang, supply chain, apa segala macam. So far baru dia yang bisa profitable. Sisanya belum. Bukan berarti itu nggak bakalan sukses. Yang lainnya sudah mulai belajar. Udah kemarin si Benka dapat 5 juta US dollar. Itu 60 miliar nih, 60 miliar. Bayangkan sendiri kalau 60 miliar dapat apa? Pasti pikirnya dosa-dosa gitu kalau sudah dapat miliar. Ya itu pertama e-commerce. Yang kedua ada yang bakal juga yang bakalan populer tahun depan. Apa? Apa? Media itu nomor 3 nanti. Ada nomor 2 sebenarnya yang lebih hype banget. Bukan mobile. Mobile itu secara spesifik sebenarnya lebih ke arah games. Mobile games itu Indonesia, terutama Indonesia, marketnya lagi gila banget karena Android lagi. Mana yang punya mobile game? Siapa di sini yang punya mobile game? Oh, cuma satu. Nah, satu tahun lagi kita traktir sama dia. Mobile game itu lebih kenapa? Karena smartphone makin menggila di Indonesia. Dari tahun 2013 kemarin datanya dari semua smartphone yang terjual dari semua handphone yang terjual di Indonesia 65%-nya itu adalah Android. Dan itu artinya apa? Makin banyak orang punya akses ke game di smartphone, game di mobile. Karena mereka nggak ketika mereka baru punya Android, mereka nggak download aplikasi kayak daily social atau shoot atau apa yang aneh-aneh itu enggak. Mereka main yang paling simple. Ketika mereka punya smartphone, hal yang paling utama dipakai itu adalah game kayak Rebirth, ya perjalanan banget. Ada game namanya tebak gambar itu di Indonesia populer sekali. Ada tahu game tebak gambar? Ada game ngeselin banget saya coba. Game ngeselin. Tebakan gambar. Itu jual downloadnya itu lumayan di Indonesia. Itu membuktikan bahwa marketnya Indonesia ada. Game itu spesifik buat Indonesia doang. Orang Malaysia aja yang seumur mungkin nggak ngerti itu game apa. Nah, ini pengen kasih tahu aja ke teman-teman bahwa sebenarnya kalau e-commerce itu tadi karena paling besar yang paling utama memang e-commerce. Tapi ingat e-commerce itu bisnis yang syarat modal. Kalau modalnya cuma 1-2 miliar aja orang survive. Apalagi yang cuma modal laptop. Ada yang modal laptop bisa pro ada, tapi modelnya yang individual seller, yang jualan di Kaskus, yang jualan di Tokopedia, Toko Bagus itu ada, yang omsetnya bisa sampai 50 juta sebulan, 60 juta sebulan itu ada. Tapi memang nggak gampang, punya barang yang unik yang nggak bisa dijual ke toko lain. Itu memang ada di Indonesia dan nggak macam ada buat. Kedua yang sebenarnya paling penting itu yang mobile game. Di Indonesia game developer itu banyak banget. Jogja, Surabaya, Malang. 3 kota ini saya melihat paling banyak game developer. Paling banyak sama Jogja, karena isinya itu ya mungkin mahasiswa yang udah siap nggak lulus kuliah gitu, udah siap PO gitu kayaknya, pasrah gitu. Tapi ya kreativitasnya terjaga dengan baik dan mereka banyak menghasilkan game-game dan komunitas game-nya pun setiap bulan itu ngadain acara-acara. Di sini ada lagi mobile game developer. Ada komunitasnya juga. Ada komunitasnya. Satu perusahaan besar dari Jepang ya. Ya. Sporadic juga. Sporadic ya di sini dan beberapa tahu saya sih di Surabaya itu ada generasi tua yang game developer dan ada generasi baru-baru juga ada. Generasi tuanya sudah lumayan banyak dari Indonesia ada. Saya percaya kalau game di Indonesia itu marketnya gede banget. Karena mulai dari anak umur 3 tahun sampai bapak-bapak umur 30-40 tahun mereka main game.
Kalau Shoot mungkin demografinya terbatas, Mufrik demografinya terbatas, aplikasi-aplikasi lain demografinya itu terbatas ke grup-grup tertentu. Tapi game, ya beberapa game ada yang memang membatasi umur, tapi secara general bikin game di Indonesia itu luar biasa profesional. Contohnya Agatis, Touchpen, apa tuh, Digital Happiness, Tinker Games, Garuda Games, mostly biasanya di Bandung sih. Dan mereka ngeluarin game juga lancar, rajin setiap bulan ada game baru, ada update baru, ada game baru, dan ya that's how the business works. Mesti ngeluarin sesuatu yang baru. Karena jangka waktu hidupnya sebuah game itu kan cuma 5 bulan. Saya ngobrol sama teman-teman ya, ada di Jakarta, ada di Bandung. Game itu cuma 5 bulan, habis itu nggak bisa dipapain. Sama kayak film Hollywood, jangka waktu hidupnya itu cuma sebulan. Setelah itu udah, kalau dalam sebulan ada sukses, filmnya sukses. Sama kayak game, dalam 5 bulan itu saatnya hitung sukses atau enggak, udah kelihatan dari 5 bulan pertama. Kalau growth-nya bagus, mungkin dari 0 ke 1 ke 10, 100 ya, tapi growth-nya bagus, no problem. Nanti bakal catch up. Tapi biasanya dari 5 bulan pertama udah kelihatan game ini ya, hasilnya bagus atau enggak, mesti dilanjutin atau enggak, atau udah buat bikin yang baru. Yang ketiga, tadi benar kata Mas itu adalah media. Media itu sebuah bisnis yang sebenarnya susah banget, sangat tricky, tapi sangat bergantung sama konsumsi internet dari Indonesia secara general. Sayangnya di Indonesia tahun kemarin itu pertumbuhan internetnya justru 13%, padahal diproduksi bisa sampai 30%. Jadi ada yang bilang penggunaan internetnya itu adopsinya sudah menurun, tapi tetap menurunnya pun kita punya 250 juta orang. Artinya apa? Marketnya pun tetap besar. Pengguna Facebook di Indonesia ada 60 juta. 60 juta pengguna internet itu total ada 80 juta. Situs lokal apa yang paling banyak usernya? Kaskus berapa? 5 juta. 5 juta dan 80 juta. Itu artinya apa? Banyak banget gap yang siap sebenarnya diambil. Cuma belum ada yang create something yang orang butuhkan. Itu kenapa market utama untuk spesifik itu ke media. Banyak sekarang media-media yang ada Kompas dan apa segala macam. Semua tahu lah kalau diperhatiin semua itu ngincer market yang kelas atas sampai menengah ada lah yang menengah. Tapi yang tidak ada yang mengincar yang paling bawah. Kelas bawah nggak baca portal berita kata siapa? Ingat 65% dari semua handphone yang di-ship ke Indonesia tahun kemarin itu smartphone. Artinya apa? Aksesnya nggak ada, beritanya nggak ada. Berita macam apa yang mereka incar? Ada mau apa nggak orang kelas bawah itu? Kriminal. Benar. Ya, perkosaan, ganggut, kriminal, perjatuhan buat kita pun ketahuan sih, goblok banget sih beli wallpapernya Julia Perez. Tapi mereka bayar loh 5.000 per bulan for a year. Kita berapa dulu bisnis yang jualan wallpaper ringback apa? Kita ketawa ada goblok banget, ada yang mau beli, ada. Dari itu orang-orang ini kaya nih setengah mati dari jualan wallpaper sama ringback. Dan orang Indonesia cuma ngeliat, most startup Indonesia banyak kan cuma ngeliat adalah yang keren. Satu hal yang orang nggak banyak kan adalah market kelas bawah. Market kelas bawah ini apa? Mereka punya duit, mereka mau beli seperti dari spektrumnya Jupe dan wallpapernya Dewi Persik whatever itu. Artinya apa? Mereka punya kemampuan untuk beli dan mereka actually udah beli. Tinggal kontennya aja itu masih mungkin. Kalau ada orang teman-teman mungkin yang bisa menyediakan konten sesuai dalam mereka mau melalui channel yang mereka dapat aksesnya, ya siap-siap jadi kaya. Nah jadi menurut pendapat saya tiga sub industri yang bakalan terdagang ini: e-commerce, mobile, spesifik ke mobile gaming, sama yang punya media. Sekarang saya mau basically dari saya sharing itu aja sih, dan mungkin nextnya kita ini aja kalau ada yang pertanyaan kita diskusi aja. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang apapun ke saya, silakan. Kalau
ceritanya dari sosial gimana sih? Pertama kali. Terus kok kan tadi kan ada yang paling di IT yang menjanjikan kan e-commerce mobile game dalam media. Kok malah ikut-ikutan kayak bikin apa namanya? Kayak Facebook gitu, sosial media gitu. Untuk bikin apa ikut-ikutan kayak Facebook, siapa yang bikin ikut-ikutan? Daily social. Saya nggak bikin. Daily social itu website berita, bukan sosial media. Kita sama sekali nggak hubungannya sama Facebook. Ini saya dapat gratisan, jadi saya pakai. Ini nggak dibayar ini. Ya, jadi Daily social itu portal berita yang ngomongnya soal bisnis internet. Kita nggak jualan, kita nggak ada sosial media kayak apapun, portal berita ketik. Terus revenue dari mana? Profitable dong. Salah. Kalau nggak profitable bisa terus nih, nggak apa-apa. Belum dimonetize. Lagi mungkin yang mau nanya. Tadi ada yang nanya. Yang pertama gimana caranya di sosial? Oh, dari sosial. Caranya ya, buat semua sebenarnya. Idenya nggak sengaja sebenarnya. Cuma dulu saya temenan banyak sama orang-orang kayak sama pengusaha orang yang punya perusahaan internet, dan teman-teman saya ini kok duitnya banyak, kok nggak pernah ngantor, kok kemana-mana kantoran itu nggak jelas nih hidupnya, tapi duitnya banyak karena mereka dapat duit dari perusahaan internet, bikin online apa, bikin apa segala macam. Dan orang-orang ini yang menurut pandangan saya orang-orang yang lumayan sukses karena mereka meskipun duitnya lancar tapi masih bisa spending waktu sama keluarga, sama anak segala macam. Tapi orang-orang ini nggak pernah diliput di TV, nggak pernah masuk majalah, nggak pernah terekspos lah. Makanya saya bikin Daily Social untuk mengekspos orang-orang ini. Ceritanya seperti ini. Jadi beda sama Tech Asia. Kenapa? Beda sama Tech Asia. Nggak tahu saya ceritanya kalau Tech Asia. Ada lagi mungkin ya? Berarti punya redaksi nasional itu. Kita total sekarang ada 15 orang. Yang di Jakarta itu ada 8, satu di Banten, dua di Bandung, satu di Jambi. Jambi apa Palembang, Sumatera lah pokoknya. Saya nggak peduli kerja di mana, yang kerja selesai di Texas. Itu artinya kerja full time di Indonesia. Full time. Semua full time dibayar gaji per bulan, dapat tunjangan, asuransi apa komplit karyawan kita. Semuanya besar. Kenapa? Di kantor tadi deh. Jadi 8 orang itu yang kerja di kantor, sisanya remote semua. Yang di kantor itu ada beberapa tim redaksi, tapi yang masih baru, yang baru join, biasa kita training ya. Kita bilangnya bukan training sih. Ya pokoknya setahun kerja dulu, setelah udah tahu cara kita kerja, gaya kerjanya, silakan remote ngobrol. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Penyesuaian sama ada. Sisanya kayak marketing, orang finance gitu kan nggak bisa remote kan, masa bukan duit di mana gitu kan susah. Kalau revenue-nya gimana dapetnya dari mana? Revenue kami dari iklan sama dari event. Kita ngadain acara-acara. Seperti bikin IO berarti, seperti IO gitu. Bukan, kita bikin acara kita sendiri. Oh, bikin acara sendiri. Bukan bikin acara buat orang lain. Jadi, Apa ya? WhatsApp itu salah satu event kita, social media festival dan kita. Ya. Kan kalau dari kita kan sekolah politik dunia salah dari awal Indonesia Merdeka. sekarang. Ya dari mulainya nama-nama startup dilontarkan sampai sekarang. Nah ini kalau menurut Rahmat sendiri kenapa Indonesia belum punya the next level? Kenapa belum ada startup yang sampai hype-nya tuh punya? Ada 3 faktor sebenarnya. Yang pertama market, yang kedua infrastruktur, 3 regulasi. Market jangan market dulu deh. Pertama infrastruktur dulu deh. Infrastruktur pertama Indonesia itu yang tercover internetnya cuma sekian persen. Yang dan itu kebanyakan 3G. Bahkan bukan 3G, ada yang 3G, ada yang WAP. 3G di sini kayak apa?
3G itu kayak 2G di luar negeri. 3G-an. Artinya apa? Telepon-teleponan masuk situs, internetan sering ngedrop, sering tiba-tiba hilang sinyal, ya toh? Itu pertama. Infrastruktur kedua, listrik. Data center sudah terus ini, tapi bandara aja mati lampu. Gimana ceritanya? Itu infrastruktur artinya belum benar dong. Terus infrastruktur logistik. Salah satu alasan karena e-commerce nggak jalan, itu bukan nggak jalan ya. Tantangan terbesar buat e-commerce Indonesia negara kepulauan. Artinya apa? Ya namanya logistik pengiriman barang itu jauh lebih sulit. Dan itu sampai sekarang pun belum bisa. Jangankan yang dari Jawa keluar Jawa, yang dari Jakarta ke Jakarta aja teman saya kemarin beli kantornya di Kebayoran, beli ke sebuah e-commerce yang base di Jakarta juga 2 minggu baru sampai. Itu artinya dia salah. Kayaknya bisa lebih dulu tuh barangnya. Itu artinya apa? Infrastrukturnya dia salah. Itu pertama infrastruktur, dan kedua regulasi pemerintah yang mungkin dari sisi banking, payment masih susah. Karena payment masih susah, startup belum bisa making money. Karena mau minta duit dari pelanggan aja dia mesti KTM apa segala macam ribet. Kartu kredit dari yang punya cuma sedikit, cuma 4% atau berapa persen dari populasi. Artinya apa? Fasilitas sedikit sekali yang bisa dimonetize. Regulasi yang lain, misalnya untuk bikin startup aja, bikin PT tahu sendiri susahnya kayak apa. Baru bikin PT belum ada revenue, pajaknya udah bersih. Gimana mau belum? Dari kemarin sih kebetulan saya ada diundang juga sama Kementerian Perdagangan, sama Parekraf juga, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita diskusi. Saya bilang sama mereka, gimana Indonesia mau bikin startup yang bagus. Kalaupun ada yang punya ide the next Facebook dari belakang, kalau ada yang bikin ide the next Facebook aja, oke, I think this is going to be the next Facebook. Baru bikin PT-nya udah bagus, karena belum terjadi ya. Karena kenapa? Pajaknya berlipat ganda. Saya bilang ini susah. Kalau mau kasih kita keringanan untuk perusahaan-perusahaan yang di industri kreatif, misalnya 1 tahun pertama nggak usah bayar pajak dulu. Atau kalau belum ada revenue-nya nggak usah bayar pajak dulu. Atau kalau karyawannya masih di bawah 4 orang jangan bayar pajak dulu. Saya kasih dia 3 option. Kasih pilih salah satu aja, itu akan sangat membantu. Lagi bodoh sih, nggak tahu. Semoga dipertimbangkan. Nah itu dari sisi regulasi. Yang ketiga ini yang paling parah sebenarnya, market. Jadi dari level paling bawah tadi itu ada infrastruktur, kedua ada regulasi, tapi yang paling atas ini puncaknya market. Karena semua masalah di regulasi dan di infrastruktur, marketnya belum dewasa. Market Indonesia punya duit, punya barang yang mau dibeli, tapi nggak mau bayar. Pusing nggak? Dia punya duit, dia mampu bayar, dia ada barang yang dia udah mau beli, tapi dia nggak mau bayar. Karena masalahnya ada di regulasi dan di tadi, marketnya belum siap. Satu lagi adalah misalnya kayak orang selalu market Indonesia selalu melihat sesuatu yang dari Amerika itu lebih bagus dibanding lokal, benar nggak? Mindset. Tapi bukan berarti itu menutup kemungkinan buat Indonesia untuk come up with the next Facebook. Ada Kaskus, ada Picnic. Kaskus itu contoh yang dari Indonesia dan gede di Indonesia. Kaskus. Picnic itu yang sebuah produk yang mendunia 10 million user di seluruh dunia dari berapa puluh negara, made in Kelapa Gading. Nggak ada yang tahu. Orang tahu, oh ini keren aplikasi bukan. Saya pribadi saya percaya bahwa orang itu bukan masalah paradigma yang buatan luar atau buatan dalam. Orang tuh kalau udah mencoba pakai dan dia suka, dia nggak peduli buatan mana. Yang penting kalau berguna, dia pakai. Nggak berguna, ngelola. Dan itu mindset yang harus teman-teman juga mesti pertimbangkan. Karena gimana pun juga, saya sih nggak setuju sama orang-orang yang dengan prinsip gunakanlah produk lokal atau support produk lokal. Saya nggak setuju. To be very honest, saya nggak setuju. Karena kenapa? Itu mengkerdilkan bangsa kita. Iya, kayak ini pakai dong. Jadi ketika itu kayak di Cina modelnya seperti itu. 1 miliar orang semua pakai produk China. Dan pemerintahnya pun membantu. Facebook, Microsoft, lo buat limit, Google lo buat limit.
biar yang pemain lokal pada maju. Tapi akibatnya apa? Sekali tuh perusahaan-perusahaan keluar dari Cina, nggak ada yang survive. Tencent keluar Cina mati, Baidu ke Amerika mati, WeChat di luar Cina nggak ada yang pakai. Itu menyebabkan kenapa? Karena di dalam negeri dia dimanja, begitu keluar menghadapi persaingan global, ya kasarnya diprotek sama orang tuanya, orang di dalam negeri. Dan begitu keluar mati. Akhirnya kenapa? Dia hanya bisa jadi perusahaan China, titik. Nggak akan pernah bisa jadi a global company. Benar, China aja marketnya udah gede banget. But if you want to be a global company, you have to compete with the global players. Dan ketika you compete with the global players, pemerintahmu tidak akan bisa melindungimu dari apapun. That's why itu bukan nggak mungkin ya. Mungkin kasus-kasus yang kita punya pun juga banyak. Soccer, Picnic, Touchstand, Agate itu bikin game pas dunia semua. Itu orang-orang Indonesia semua. Jadi artinya apa? Bisa sebenarnya. Kalau mau, tinggal masalahnya. Ya, of course ada banyak faktor. Tapi ya tadi kurang lebih kalau ditanya kenapa Indonesia belum keluar dengan the new Facebook ya tinggal. Karena kalau misalnya marketnya Indonesia punya duit, tapi ada punya barang yang mau dibeli, pasti nggak mau beli. Kalau misalnya sebuah startup itu hanya mengandalkan revenue dari iklan aja, bijak nggak sih? Jujur enggak. Tapi pada kenyataannya sekarang nggak banyak pilihan. Hampir semua startup di Indonesia, pertama gini, bikin aplikasi Android aja. Orang bisa nggak beli dari Indonesia? Nggak bisa kan? Kecuali lo register sebagai developer di Singapura atau di Amerika, baru bisa orang beli. Nah itu salah satu regulasi pemerintah tuh yang kurang mensupport. Harusnya kan bisa kerja sama Google. Tapi Google pun sendiri bilang ya ini dari Telco dan dari pemerintah Indonesia yang ngebatasin. Kita jadi susah mau bukan bisa beli, nggak bisa nge-charge people. Sebagai developer dari Indonesia, kalau kita upload aplikasi kita ke Google Play Market, kita mau jual 0,99 sama Google nggak diizinin, kecuali kita ngakunya dari Singapura atau dari Malaysia atau dari mana. Dan itu pun harus ada datanya, kan data kartu kredit. Kartu kreditnya harus kartu kredit Singapura. Berarti hasil penjualan bakal di-charge, bakal dikirimkan ke kartu kredit. Nah, kenapa? Karena banking system bisa di-protect. Kalau kata orang Google, Indonesia itu di-protect dan protection itu nggak berbuka. Jadi susah. Untuk monetas akhirnya gimana? Touchstand, Agate yang punya app di Android akhirnya gimana? Ya contohnya jalan. Pasar Ivan, CPM itu berapa sih? Rp4.000 per 1 million impression. 1 juta impression dibayar Rp4.000. Kapan naik hajinya? Berpikir. Iya kan, CPM kita kan di Indonesia tuh average Rp4.000. Itu dari user Indonesia. Dan ini dari ini sih, dari publisher di Indonesia, dari Google AdSense, Google AdWords Indonesia. Rp4.000 per CPM. Sorry, CPM itu bukan cost per mile, cost ribu. Cost per million. Per million impression. Cost per month. Nah, CPM itu cost per mil. Per mil. Dan bukan singkatannya bukan cost per month. CPM itu cost per million. Per million impression. Jadi berapa kali iklan itu? 1 juta kali iklan itu dilihat dibayar berapa? 4.000. Terus 4 sen ya? 40 sen ya? Kalau gitu startup di Indonesia gimana caranya untuk banyak akhirnya yang mau hybrid contohnya gini, ada yang tahu sekarang namanya ngaturduit.com kan? Ngaturduit.com itu kan basically sebuah web tools di mana kita bisa organize our finance, gaji masuk, beli bensin ini, bayar apa belanja bulanan, listrik segala macam, dan kita bisa ngitung nanti ada cas bulanannya. Dari situ dari layanan webnya itu mereka nggak bisa ngasih duit. Mereka cuma coba pasang itu, tapi nggak bisa. Ya, mungkin sekitar 4.000 per menit, berapaan? Akhirnya mereka bikin event. Cara untuk memanage keuangan dengan baik.
datanglah siapa tuh bicara banyak sampai senduk siapa pimpinan atau mungkin lah event-event yang banyak, akhirnya profitable dari situ bisa nutup. Contoh lagi Agate Studio, mereka nyadar bahwa bisnis iklan itu nggak akan grow karena Indonesia juga yang download pun juga cuma berapa juta gitu ya. Akhirnya mereka salah satu bisnis model yang bisa asupan mereka adalah dia datang ke klien, dia datang ke developer, dia datang ke brand-brand lah, misalnya kayak apa misalnya HTC misalnya, lo mau nggak bikin game flash apa segala macam di handphone, akhirnya dibikin dapat project base dan itu ya banyak game developer di Indonesia yang punya game populer tapi kan nggak bisa making money dari situ, agar mereka terpaksa punya game for client. Banyak Mindspace, apa tuh Garuda Game salah satunya, Tiny Tower atau apa game, bukan Tower Game sebenarnya. Banyak yang akhirnya bikin dari dapat itu dari banyak. Ya itu sih masalah pinter-pinterannya aja sih. Kalau if you have something to sell, biasanya ada orang yang membeli. Nggak gampang tinggalnya, tapi ketika uang di bank sudah mulai menipis dan sudah tanggal 25 untuk bayar karyawan kemudian, biasanya ide kreatif akan mulai muncul. Ya, jangan ke tante-tante aja. Dan lagi mungkin yang makanya. Jadi ini dalam satu draft sebenarnya bisnis itu apa yang kalau harus memberikan apa yang harus dilakukan. Nah, yang penting ada itu banyak marketing atau apa produknya lawannya gitu. Benar sih, pasti produknya dulu sih. Tapi banyak orang yang salah, harus produknya dulu, sebenarnya mesti balance juga. Dalam arti ini nggak 100% benar sih, tapi ketika bikin produk, bikin produk harus ada pertimbangan dari user. Jangan asal bikin produk, ya if you have the budget silakan bikin aja, baru di launch. Kalau udah jadi beberapa bulan bikin, baru di launch, orang ada pakai atau enggak. Atau survei dulu ke user, tanya lu suka main game kayak apa, lu main game jam berapa, lu suka main game di mana. Dari data-data seperti itu aja, itu sudah akan bisa memberikan kita informasi game apa nih yang mesti dibuat. Misalnya, ternyata yang banyak main game di handphone itu cewek, dia mainnya pas lagi baru nyampe kantor, sama pas udah mau tidur. Berarti dari situ kelihatan, oh dia mainnya hanya di waktu luang. Artinya apa? Dia main game yang nggak terlalu serius dan casual, yang untuk wasting time. Dari situ bisa ngambil, misalnya oke, berarti kita bikin games ya, casual yang buat cewek. Beda kalau kalian maksud kita ternyata yang main games itu kebanyakan cowok. Waktu mereka lagi meeting misalnya, kalau apa, udah bikin game yang apa. Data-data itu kan kadang-kadang banyak developer yang nggak peduli sama data-data itu, bikin aja. Kenapa bikin gini? Because I can, karena gue bisa, gue udah kan serang gue, karena keren. Karena ketika kita bilang ke consumer ini gue bikin pakai ini loh, pakai HTML5, baby wrap, jadi native type kita upload, orang nggak peduli, orang pemain gamenya apa? Oh, gamenya tinggal dapat consumer ujung-ujungnya nggak akan peduli sama backendnya seperti apa, pakai bahasa programming apa, cloud atau enggak, offline, online apa, they don't care. Mereka cuma peduli game ini asik atau enggak, berat atau enggak, menarik atau enggak di mainnya. Beda banget sama cara pikir developer, ya kan? Kalau kita pikirnya ya, oh gue pakai, CSS5 Pro, HTML5, CSS5 itu belum dibikin, udah pakai CSS5, bayangin. HTML-nya HTML 3 loh. Kalau kita bicara Indonesia secara lokal di apakah benar di Jakarta, Jogja,
itu kenyataan yang harus diterima. Jakarta sama Bandung secara ekonomi memang sangat kuat secara fisik pun mereka dekat. Itu kenapa pas mereka bikin jalan tol itu kerjasama ekonomi antara dua kerajaan itu jadi sangat kencang. Meskipun secara kalau nggak salah Jakarta kota terbesar di Indonesia itu Jakarta satu, terus Surabaya, ketiga baru Bandung dan apa Medan dulu. Tapi secara ekonomi pun Bandung itu malah Surabaya. Karena apa? Apapun yang terjadi secara ekonomi itu, ekonomi things itu happening di Jakarta doang. Contohnya, sekarang kita mau nyari klien, mau nyari agensi, mau ketemu sama brand, ketemu sama pemerintah buat regulasi, ketemu sama pengambil keputusan dari organisasi. Nggak ada tuh sangat dikit banget yang oh ya headquarter kita di Mucilan gitu, dikit banget. Pasti hampir 90% ya headquarter kita di Jakarta. Walaupun kita ngomong sama orang yang di Surabaya-nya gitu misalnya, oke kita coba ngomong sama kantor pusat, mungkin ada di Jakarta. Akan jauh lebih gampang kalau memang bisa ada di Jakarta. Banyak salah-salah di Jogja, teman-teman pasti kan bisnisnya di tetap dia sebulan sekali 2 kali mesti di Jakarta. Karena kan bisnisnya ada di Jakarta, uangnya datang dari Jakarta. Dia beroperasi di Jogja, dia beroperasi di Surabaya, di Malang, mungkin katanya kos. Tapi uangnya itu tetap ada di Jakarta. Itu kenapa Bandung di gampang aksesnya. Barangkali setelah balik di Bandung itu sebulan bisa 2-3 kali di Jakarta. Klien lah, pitching lah, apalah. Karena dan sebuah rumah ini kalau Jakarta sudah pop sebetulnya, pengen udah lah coba aja gitu ya, tapi sayang. Ada lagi mungkin nih? Ya. Tadi kan kita bahas dari segi produk ya, 3 produk di bidang e-commerce, mobile games, news media. Nah, sedangkan kalau misal dari tren dari IT services itu gimana? Misalnya, apakah orang-orang masih perlu bisa membuat website, mengisi konten, membuat video, dan lain-lain? Yang B2B ya? Ya. Kayaknya sih kalau dari sisi B2B salah satu yang lagi ngetren sekarang itu kata kuncinya itu cloud anything lah, software as a service, apa as a service, nggak ngerti deh. Tapi memang pada kenyataannya akan makin banyak UKM yang menengah ke bawah akan masuk online. Jadi kayak beberapa 5 tahun belakangan ini hampir semua korporasi yang besar-besar pasti udah punya website, minimal punya Twitter, mungkin followernya cuma 3 dan itu followernya ya admin-adminnya juga. Kita punya. Nah, kadang-kadang saya lihat kalau berarti ya, hampir di semua iklan di TV itu nanti dia nampilin loh, ada Facebook sama Twitternya. Coba sekali-kali lihat ya. Twitter, saya pernah lihat apa ya, itu sehari atau apa gitu. Saya lihat alhamdulillah followernya cuma 18 gitu. Ya, udah masuk TV banyak banget followernya 18. Karena mereka nggak ngerti makanya. Nah itu pertama, jadi yang menengah ke bawah itu mulai banyak masuk online. Orang-orang yang punya studio furniture misalnya di Semarang atau punya pengrajin apa di Bali, orang-orang itu udah mulai ngerti online. Karena kenapa? Dari dulu sebenarnya mereka udah global. Di Indonesia itu selalu ekspor barang antik, furniture, kerajinan tangan itu ekspor ke Eropa, ke Jepang, Amerika jelas. Saya itu pernah lagi pesawat lagi ke Jepang waktu itu ke Tokyo. Sebenarnya Indonesia juga. Kita ngobrol-ngobrol ternyata dia emang sebulan sekali dia ke Jepang bolak-balik musik lain. Katanya misalnya apa? Bikin meja. Oh meja yang unik itu enggak, meja aja flat dari kotak. Tapi di Jepang udah gila. Itu sebulan bisa puluhan miliar per bulan. Program Indonesia. Caranya dapat klien dari mana? Dari internet. Dia bikin apa? Dia bikin pakai blogspot. Blogspot aja dapat puluhan miliar. Apa enggak? Kalau dia benar serius, bikin website yang proper, bikin kontak form yang proper, atau bikin e-commerce sekalian biar orang bisa langsung beli. Bayang dari revenue ini bisa meningkat jadi ratusan miliar. Ya kan? Dari itu
dia cerita dia bikin blogspot itu tahun 2009. Habis itu dia ketemu beberapa klien, akhirnya naik sampai akhirnya dia ada kan tuh dia satu kampung banyak pengrajin itu kan. Sama dia dibeliin semua tuh perusahaan dari kecil tuh. Udah lo dibeli lo akhirnya pabriknya jadi paling gede di kampungnya dia. Karena tadinya ada 10 kecil-kecil, sama dia dibeli semua di satu. Dari semua iya, dan itu dari internet. Kalau nggak ada internet sih ya paling bisnisnya cuma puluhan juta kalau dia bilang. Ya itu hal kayak gitu sekarang yang lagi terus. Salah satu yang lagi terus banyak itu si Google. Dia lagi jalan-jalan keliling Jakarta, keliling Jawa, yang daerah-daerah pengrajin itu Bali, Sumatera. Untuk ayo go online, kan dia pakai produk Google Pages, terus kasih voucher buat AdWords, iklan gitu. Itu salah satu yang lagi hype juga. Cloud sama itu bukan, of course website, digital presence in general sih pasti buat, tapi lebih ke level UKM yang menengah ke bawah. Ada lagi? Ya. Ada nggak sih biar sama kita nih jadi media darlingnya, media darlingnya di sosial. Apa ya sebenarnya kalau dibilang mau jadi, gue nggak ngerti kenapa mesti jadi media darling ya. Kalau kayak Jokowi ya, overrated sih kalau itu. Gue suka sama dia tapi kayak aduh dia lagi parah. Nah itu maksud gue, Jokowi itu contoh yang pas sih, jadi terima kasih. Karena kenapa? Ketika terlalu banyak jadi media darling, you lost your focus. Fokusnya apa? Fokusnya dandan, facial, rambutnya. Justru harusnya fokus ke nyari duit gitu kan. Jadi kayaknya nggak cocok kalau jadi media darling sekarang. Tapi intinya kalau maksudnya kan biar diri sama media kan. Ya yang pertama punya nilai jual berita yang bagus. Buatan lokal, tanda kutip buatan lokal itu selalu jadi kata kunci yang sangat menjual buat media mainstream. Enggak buat jadi sosial tidak, Kompas, segala macam itu selalu jadi menjual. Sama yang penting adalah kasih tahu apa milestone. Itu biasanya orang sering update. Kita launching, kirim press release. Kita mencapai 10.000 user, kasih press release. Kita partneran sama Abu Rizal Bakri misalnya dibeli sama Bakri, investasi baru. Nah itu yang penting sih menjalin hubungan sama media-media itu. Agak baik kalau ada yang kenal, misalnya sama orang Kompas, sama orang Detik, kita kirimin bro, ini kita ada list baru, kirimin aja. Tapi memang dibuat semenarik mungkin. Pasti ada sih angle-angle yang lebih menarik. Yang penting, kita punya prinsip segini. Kalau ada startup yang pakai jasanya PR agency, baru saat itu produknya jelek. Itu kenapa dia butuh PR? Karena gue percaya kalau produknya bagus, nggak usah banyak aneh-aneh lah. Mix status mana pernah jadi yang aneh-aneh gitu. Tapi mereka memang produknya bagus, dipakai orang senang, orang ngasih tahu teman-temannya lagi, pakai mix juga, join kasus juga. Menurut gue itu case tadi yang bagus banget. Contohlah mereka, itu menurut gue keren. Jadi, if your startup is cool, then the media will come to you. Nggak perlu ngajar dia, malah dia, interview dong. Bisa banget. Kasus itu masih banyak kurangnya loh. Siapa? Mesti. Benar. Iya, dari Bulletin pun ada cerita lucu sih. Si kasus itu kan backendnya pakai Bulletin. Akhirnya suatu saat mereka kena masalah karena database dari Bulletin itu nggak kuat. Server database mereka nggak terus. Akhirnya dia email ke orang Bulletin, karena mereka punya jasa maintenance tuh. Dibayar, gue bayar lo $800 per jam atau berapa gitu untuk fix Bulletin gue. Oke, setelah mereka ngecek, mereka melihat database apa segala macam, dan mereka nyerah. Kita nggak sanggup, kita nggak pernah handle traffic data sebanyak kalian punya. Jadi ini itu gue balikin, silakan cari orang yang lain yang bisa membantu. Itu si Andrew sih bilang sama gue, itu salah satu ya antara menyesal nggak nyesal sih, karena dulu dia pilih sebuah platform yang belum mature, belum dewasa.
belum siap, belum pernah ada tadi di mana sebuah forum figuratif dengan mereka kayak kasus, belum pernah tuh. Artinya di awal dia kasus nggak sengaja bakal ramai ini. Benar, dia juga pun nggak tahu kalau bakal ada 30 juta page views dalam sehari, dia nggak tahu. Ada 17 juta unique visitor per hari, 17 juta, bayangin di tempat 17 juta dalam sehari. Tajirnya kayak apa ini teman-teman? Kita sekolah kan, meskipun orang-orang tua bayar sih. Tapi itu menunjukkan bahwa ya pemilihan keputusan-keputusan teknikal di awal itu bisa mempengaruhi, itu bukan segala-galanya sih. Toh kasus masih hidup sampai sekarang luar biasa menguntungkan. Tapi balik ke pertanyaan awal, apakah kasus bisa jadi contoh? Of course. Karena kenapa? Dia dari awal dia bukan dia nggak jualan dulu, tapi dia nggak bangun produknya dulu. Produknya kasus itu bukan websitenya kasus.co.id, bukan FJB, bukan. Produknya kasus itu tuh yang